belikan. Nanti kita kasih. Lupa Nanti tadi. kita bayar gitu. Iya, lupa. Masing-masing 2 eksemplar, 3 eksemplar. Iya. Orang mana tahu dan dia bisa pakai. Orang belum. Oh iya, bisa nggak nanti kita ketemu jam bawah. Iya. Enggak, ini sampai jam berapa? Hukum dari Pak Ali Sultan Rahab, Bupati Padang Lawas. Hari ini kami dipanggil oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait dengan laporan dari Saudara Donna Siregar Sarjana Hukum selaku kuasa pelapor dari Bapak TSO selain kami. Dalam hal ini melaporkan 2 orang. Pertama Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dan Saudara Arfan Nasution selaku Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Saya appreciate Pak Kapolda, Pak Irwasda, Pak Dinkrimo, Rimsub dan lain-lain. Perangkat-perangkatnya begitu cepat merespon ini. Dan nanti katanya kita akan gelar secara bersama apakah kasus ini duduk masalahnya seperti apa. Walaupun sebenarnya ketika kita buat RP di SPKT itu sudah di dalam, kita sangat kooperatif untuk berdiskusi dan kita yakin bahwa laporan ini akan jalan. Tentang seperti apa, bagaimana nanti saya akan kabarkan. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama karena ini hanya luar biasa. Dan saya yakin kasusnya, laporannya jalan terus. Kemudian saya ingin tambahkan bahwa kita juga hari ini secara resmi mengirimkan surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, tembusan Bapak Presiden dan sampai dengan Gubernur, Sekda, PLT, Ketua DPRD dan lain-lain terkait dengan diagnosa, hasil diagnosa dokter, rekam medik Pak Ali Sultan Rahab alias Pak TSO dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Di situ diurai bahwa Pak TSO mampu menjalankan tugas sehari-hari. Ini saya kira jawaban, dan dalam pemeriksaan berkas kemarin setelah seluruhnya dianggap lengkap oleh majelis hakim, maka kami meminta agar gugatan ini dan laporan itu tentang kesehatannya menjadi lampiran penting, dan itu juga sudah kami sampaikan. Dan kami juga sudah menyampaikan bahwa Pak TSO insya Allah dan disetujui oleh majelis akan hadir pada setiap persidangan, terutama yang bersifat tatap muka. Kan sekarang ada 2 ya, ada melalui online, video telekonferensi, dan bisa melalui tatap muka. Nah, yang bersifat urgent apa itu? Misalnya pemeriksaan saksi, bukti, ahli, dan terduga, itu kita sudah sepakati akan langsung. Karena dalam proses penegakan hukum, gesturnya dan cara bicaranya itu bisa dianalisa. Saya terus terang, jika dianggap penting, kita akan mendatangkan lay detector, uji kebohongan. Kita akan bawa atau seperti apa teknisnya. Dan ini juga saya percaya kasus ini akan menyeret banyak orang.
siapa berbuat apa dan seperti apa tindakan hukumnya. Saya kira itu mohon di catat, dan jika ingin diberitakan juga sebagai berita preambel pembuka silakan. Tapi jika juga menunggu dari kami, hasilnya nanti saya akan laporkan. Sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman media yang setia untuk mengawal kasus ini, dan semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Dan saya berharap Pak Gubernur dan Pak Sekda, ini Pak Arfan, untuk kooperatif. Saya kira itu, dan saya ucapkan terima kasih. Kami ke dalam dulu ya. Sekali lagi, di hari yang baik ini, hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, baru saja dilakukan gelar perkara. Terkait dengan laporan klien kami, Bapak Ali Sultan Araham alias TSO, di mana sebagai kuasa pelapornya adalah Saudara Donna Siregar Sarjana Hukum. Tadi sudah dilakukan gelar bersama, melibatkan para kanit-kanit diketahui oleh Kasubdit dan juga Dir. Karena itu kita sepakat untuk meneruskan laporan ini. Jadi saya terima kasih, laporan kita setelah diterima di SPKT diuji dalam gelar dan masuk, sehingga menerbitkan beberapa poin, diantaranya mengumpulkan barang bukti dan melakukan pemeriksaan. Saya percaya keterangan nanti yang begitu cepat, termasuk hari ini langsung dimintai keterangan, klarifikasi ya, karena sekarang SOP-nya itu beda. Dulu orang diminta keterangan langsung jadi saksi, sekarang tidak, harus melalui prosedur klarifikasi, pelapor, saksi, klarifikasi terlapor, dan kalau ada saksi yang meringankan buat dia atau tidak perlu, kemudian gelar. Dari gelar, kalau dinyatakan kuat bukti maka naik menjadi proses penyelidikan, dan kemudian pemeriksaan, kemudian pelapor dan saksi, kemudian terlapor sebagai saksi dan saksi dari terlapor. Berikutnya gelar untuk naik sidik atau tidak. Setelah itu baru tersangka atau tidak. Karena itu dari Kerarci ini kita sudah melalui 2 tahap. Diskusi di SPKT, diterima, masuk, LP, tunjuk penyidik, gelar, kita paparkan, mereka paparkan, sepakat, ini masuk proses klarifikasi. Kami yakin insya Allah akan naik lidik dan sidik. Karena itu sekali lagi saya himbau, sekali lagi Pak Arfan Nasution selaku Sekda Kabupaten Padang Lawas, data yang kami miliki cukup valid. Saya minta saudara untuk kooperatif, kerjasama yang baik. Pak Gubernur juga, saya mohon Pak Gubernur turunkan tim yang jitu. Jangan sampai gara-gara persoalan ini menjadi persoalan hukum yang serius, karena ini ancaman hukuman pidana, Pak. Alhamdulillah perdata kita untuk TUN sudah jalan, pidananya insya Allah juga sedang berjalan. Karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada TUN dan dalam ini Majelis TUN dan Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Dirkrimum dan atau Pak Dirkrimsus dan Pak Irwasda serta jajaran yang lain, Kasubdit, Kadit, termasuk Pak Boyman. Kita terima kasih karena proses hukumnya jalan dan on the track. Oke. Itu saja, cukup. Ada pertanyaan? Atau imaterial, itu sedang dalam pertimbangan. Oke, cukup ya. Gusti. Oke ya. Lihat, mobil. Hah? Pasti.